Oke, di video kali ini Mama bakal menceritakan pengalaman horor kalian yang sudah kalian tulis di kolom komunitas. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke sesi cerita. Let's go! Kita mulai dari cerita pertama dari Mas Andika. Pada saat itu saya sedang di sekolah, seperti biasa belajar, bermain, jajan. Dan saat itu saya SMP kelas 7, berarti kelas 1 SMP ya. Situasi saya di saat itu mulai aneh. Saat itu saya merasa seperti badan saya ini digerakkan. What the hell? Digerakkan? Kesurupan gak? Tapi masih sadar. Padahal saya merasa tidak ada menggerakkan badan saya sedikit pun. Kebetulan di belakang sekolah saya ini hutan. Saat itu badan saya merasa kayak ketarik gitu ke belakang hutan. What? Lalu kemudian di saat itu saya nggak sadar pingsan. Saat saya mau membuka mata saya nggak bisa membukanya. Badan saya terasa seperti ditimpa sesuatu dalam keadaan tidak sadar. Dan saya dibacakan ayat kursi. Seketika saya sadar di ruangan guru dan saya sudah dikelilingi oleh banyak kawan saya. Sesaat saya sadar dan menanyakan, "Ada apa ini? Kok saya di sini?" Guru-guru saya menjawab, "Nak, kamu tadi kata kawan-kawanmu, kamu aneh dan lari ke hutan." Nah, kebetulan guru saya ini adalah guru agama yang akhirnya orang tua saya ditelepon datang ke sekolah. Itu aja, makasih, semoga dibaca, maaf kebanyakan. What? Oh my god guys, kalian pernah nggak sih di sekolah ada yang kesurupan gitu? Ini POV ketika kesurupan guys. Dia ngerasa badannya digerakkan, tapi dia nggak ada mau bergerak sama sekali. Dia pengen buka mata, tapi nggak bisa gitu. Ngerasa ada yang tertindih. Ya jujur, Mama sih alhamdulillah so far sampai saat ini tidak pernah merasakan kesurupan ya. Wah, ini salah satu cerita yang baru Mama tahu sih, POV dari orang yang kesurupan atau yang dirasuki gitu. BTW ini no offense ya, Mama itu sempat tidak percaya yang kesurupan-kesurupan itu. Kenapa? Karena Mama punya pengalaman buruk ketika Mama KKN. KKN itu kuliah kerja nyata. Salah satu teman KKN Mama itu ada yang mungkin pura-pura kesurupan kali ya. Dan kita itu nggak percaya dia kesurupan, kayak caper doang. Mama jadi ada core memory nih di kepala Mama ini, kayak oh, orang kesurupan tuh nggak ada, yang ada caper doang. Nah dulu itu Mama berpikir seperti itu. Mungkin buat kalian yang sudah pernah merasakan seperti Mas Andika ini kesurupan ataupun pingsan, bisa kalian ceritain ya bagaimana perasaannya. Apakah POV-nya sama gitu yang Mas Andika bilang? Terima kasih banyak Mas Andika sharingnya. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Dari seseorang tinggal sendirian di kantor, pas udah lewat maghrib mulai dengar suara aneh-aneh. Di kantor nih maghrib dengar suara yang aneh. Mama juga sempat mention jam asar sampai maghrib itu adalah jam anomali ya, jam-jamnya jin-jin itu pada berkeliaran. Pertama dengar suara orang yang jalan yang berbatasan dengan musola kantor. Oke, masih positive thinking itu manusia. Kedua, dengar suara pintu ditutup kencang banget, padahal orang-orang kantor biasanya nggak akan tutup pintu suaranya sekencang itu. Tapi tetap positive thinking itu manusia. Nih ceritanya nih seseorang lagi sendirian di kantor ya. Oke. Yang ketiga, akhirnya yakin emang bukan manusia karena dengar suara kayak buku tebal banget jatuh dari area yang aku tahu di situ udah nggak ada orang sama sekali, dan lampu-lampu udah dimatiin, dan yakin juga nggak ada buku setebal itu ataupun barang yang kira-kira serupa buku tebal. Oke, ini memang interaksi yang sangat common ya. Mau mengusir kita sebagai manusia, kayak weh pergi lu sana gitu. Jadi kayak ngelempar-lempar barang seolah ada bunyi-bunyi barang jatuh atau ada bunyi langkah kaki gitu ya. Mungkin mau mengusir seseorang ini, tapi karena deadline lebih serem. Deadline kerjaan maksudnya ya seseorang. Cuman bisa dibilang ya dalam hati, iya sabar, bentar lagi aku pulang nih. Nah bener kan? Berarti kan
ngerasa nih seseorang ini diusir gitu. Terus di waktu lain pernah juga lihat lampu yang nyala otomatis kalau ada orang, lampunya tiba-tiba nyala dan mati sendiri. Ya persis nih mau diusir ya, pengen positive thinking rusak tapi nyala lampunya yang nggak berpola. Wow, nyala matinya nggak berpola maksudnya katanya guys. Dan orang lain yang bareng aku saat itu nggak ada yang lihat ataupun yang sadar. Aku pun tak kenapa diam aja, nggak ada ngomong, kayak speechless aja gitu, nggak jelas. Oke. Pernah juga pas mau pulang ketika udah sepi lagi nungguin lift, tiba-tiba pintu lobi yang otomatis kebuka dan ketutup itu terbuka sendiri gitu, ketutup sendiri. Oh, jalan sendiri gitu ya, padahal kita nggak ada orang di sana lewat ya. Masih positive thinking nih. Itu teman kantor yang ngerjain sampai ngomong kenceng, yang bener guys, gak usah sok nakut-nakutin. What? Tapi nggak ada yang nyahut, masih positive thinking. Mereka sembunyi di balik meja resepsionis. Pas ngecek ternyata nggak ada siapa-siapa, dan itu kondisi pintu lobi masih buka tutup terus. What? Ya positive thinking aja lah, mungkin rusak katanya. Sekian dan terima gaji. Oke, kalau dari cerita seseorang ini satu poin ya, satu poin aja, yaitu adalah diusir gitu dari ruangan atau dari tempat kerja kantornya, karena memang kan kayak woi gantian lah, situ sampean udah dari pagi sampai sore, ini giliran kita pergi sono asik ngerjain di lain mulu malam-malam gitu, kayak diusir gitu. Intinya sih ini memang seseorang nih diusir ya guys ya. Terima kasih seseorang sudah menceritakan pengalaman horornya di kantor ya. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menceritakan pengalaman horornya, dan buat kalian yang ingin juga menceritakan pengalaman horor kalian, bisa kalian tulis di kolom komunitas yang udah Mama sediakan. Linknya bisa kalian cek di deskripsi video ini, atau kalian juga bisa mengirimkan melalui email di ceritahororanakmama@gmail.com. Dan tentunya cerita horor kalian akan Mama kontenin ke depannya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Mak bakal menceritakan menceritakan apa? Menceritakan. Oke, di video kali ini Mama bakal menceritakan komunitas. What the hell? Udah kayak pasang jilbab aja.